Perkenalkan, nama saya Lisa Aulia Putri dengan NIM 105381100100920 dari kelas SOS 20A. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian daring. Istilah pembelajaran daring dan luring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan, sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online, yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring adalah sebuah pembelajaran dengan menggunakan jaringan internet yang bertujuan untuk memunculkan interaksi dalam pembelajaran. Sadikin et al. 2022. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Selanjutnya, perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak sebagai akibat penyebaran COVID-19 membuat semua orang dipaksa untuk menggunakan teknologi. Melalui teknologi inilah satu-satunya jembatan yang dapat menghubungkan guru dan siswa dalam pembelajaran tanpa harus tatap muka. Belajar dari rumah secara daring masih sangat asing bagi keluarga di Indonesia. Dengan sistem pembelajaran jarak jauh, peserta didik tidak diharuskan atau diwajibkan untuk melakukan pembelajaran di kampus maupun di sekolah. Banyak sarana yang pada akhirnya ditetapkan oleh tenaga pendidik untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh. Faktor yang menghambat pembelajaran daring. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat pembelajaran daring. Yang pertama yaitu jaringan internet yang lambat. Salah satu masalah utama yang banyak dihadapi oleh siswa maupun mahasiswa adalah jaringan internet yang lambat. Yang kedua, harga kuota internet yang mahal. Tantangan dan halangan belajar online selanjutnya adalah harga kuota internet yang terlalu mahal bagi sebagian besar orang. Yang ketiga, lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet. Yang keempat, media pembelajaran yang digunakan para guru dominan monoton. Yang kelima, pembelajaran dominan belum interaktif. Yang keenam, karakter ataupun perilaku para murid sulit dipantau. Yang ketujuh, pembelajarannya cenderung tugas online. Yang kedelapan, tugas diberikan kepada murid menumpuk. 9. Penyerapan materi pelajaran sangat minimalis. Yang ke-10, penilaian yang dilakukan guru berupa penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan ujian sekolah. Selanjutnya yaitu solusi dari faktor yang mempengaruhi pembelajaran online. Yang pertama yaitu jaringan internet yang lambat. Pemerintah harus menyediakan WiFi untuk masing-masing desa atau masing-masing sekolah agar para siswa dapat belajar online dengan baik. Yang kedua, harga kuota internet yang mahal. Dinas Pendidikan harus menyediakan kuota untuk masing-masing siswa agar dapat belajar online dengan baik karena kebanyakan siswa selalu bermasalah dalam kuota internet. Yang ketiga yaitu lokasi di dekat lingkungan rumah yang sulit terjangkau jaringan internet. Untuk sementara pindah lokasi yang terjangkau jaringan internet. Yang keempat, digunakan media pembelajaran daring yang variatif sehingga siswa tidak jenuh. Yang kelima, diupayakan menggunakan media daring variatif yang bias untuk interaktif. Yang keenam, apabila menggunakan media daring yang bisa live, misalnya Zoom Meeting, Google Meet, webinar, dan lain-lain, agar karakter atau perilaku murid relatif terpantau. Yang ketujuh, materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran sebaiknya sehari sebelumnya sudah diberikan kepada siswa untuk dibaca terlebih dahulu. Yang kedelapan, mengumpulkan tugas tidak terlambat.
Bila tugas sudah diterima, segera dikoreksi atau dinilai dan hasilnya segera diinfokan kepada murid atau siswa. Yang kesembilan, dengan media daring yang variatif dan dominan, Live akan mampu menyerap materi pelajaran mendekati optimal. Yang kesepuluh, memanfaatkan media daring yang variatif dan dominan Live akan bisa dipantau terus-menerus perilaku siswa selama mengikuti kegiatan penilaian. Caranya dengan menghidupkan kamera pada media daring yang digunakan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.